إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, penanggalan 30 Rabiul Awal atau mungkin 1 Rabiul Akhir, ya. Belum ada info yang pasti tentang hilal. Pada akhir bulan Rabiul Awal atau awal bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan mengisi dan memanfaatkan waktu yang Allah amanahkan kepada kita dalam ibadah dan ketaatan yang dicintainya, yaitu hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan solat secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan sambil menanti solat Isya. Kita duduk bermajlis, membaca dan menelaah hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang mulia yang datang dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan hadis-hadis ini telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fi ma ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan mengembalikan kebiasaan kita. Sebelum kita melanjutkan, kita mau merojak sedikit apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Aina ikhwanuka? Judul. Ya. Baik. Pada pertemuan kita yang lalu, kita kita tanya ya. Kita menyebutkan atau menjelaskan berapa bab? Tafadhal. Tafadhal ya. Ya. Silakan. Pakai mic-nya. Berapa bab yang kita bahas dan apa saja judul babnya? Ya. Pindahkan. Tentang dinding dan tembok Ka'bah dan perihal batal haji. Iya. Antum baca ya? Ini murajaah, ya murajaah. Jadi dihafal, ya. Taib, labas, ahsant. Tentang
dinding Ka'bah, gitu ya. Apa yang dimaksudkan dinding Ka'bah di sini? Jadru al-Ka'bah. Apa yang dimaksudkan dinding di sini? Tadrib? Tiba. Masya Allah. Fadal. Apa yang dimaksudkan dinding di sini? Ya. Dinding dimaksudkan Hijr Ismail. Ya, ini jawabannya disesuaikan dengan pertanyaannya, ya. Baik. Jayid. Bab yang selanjutnya apa? Fadal. Rais as-Sakan. Antum. Bab yang selanjutnya apa? Menghajikan. Ya, taib. Menghajikan bagi orang yang uzur. Apa saja uzur yang disebutkan? Mic-nya jalankan ya. Seperti tua renta, meninggal, ataupun orang yang gila juga bisa. Baik. Jayid. Berapa hadis dalam bab tersebut? Mana lagi ikhwat tadi? Bagusnya ikhwat tadi nanti pakai baju putih ya, atau baju seragam ya, atau kopiah seragam ya, supaya bisa ditahu ya. Fadal ya. Tadi juga ya. Berapa hadis yang kita sebutkan dalam bab itu? Satu hadis. Ya. Satu hadis. Dalam bab apa? Tentang menghajikan, bab tentang menghajikan. Berapa hadis? Satu ya. Hadis apa itu? Hadisnya memang sama. Hadisnya siapa? Fadal. Tadi ya? Iya, fadal. Ada dua hadis. Dari Fadl bin Abbas. Apa hubungan antara Fadl bin Abbas dan Abdullah bin Abbas? Adik kakak. Kakak adik. Yang mana kakak, yang mana adik? Abdullah yang adik. Ya. Baik. Tapi pelaku utama dalam hadis ini siapa? Fadl bin Abbas. Ahsant. Siapa lagi? Kota tadi masih ada kota tadi? Mana? Ya. Oh iya. Pindah yang mau ketemu. Baik. Kemudian dalam hadis ini ada dua pelaku utama. Fadl bin Abbas dan siapa? Fadl. Tadi juga ya? Iya. Masya Allah. Pakai batik ya. Masya Allah. Sudah di batik nasional kemarin mungkin. Siapa? Dari mana wanitanya? Fadl. Suku? Apa? Suku? Bishin?
Bishin atau bisin atau bimada? Bisa Fadal. Qas'an. Bisa. Baik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang bertanya? Fadl atau wanita tersebut? Wanita tersebut. Wanita yang datang bertanya. Lalu apa yang terjadi dengan Fadl? Kenapa? Fadlnya apa beliau radhiyallahu anhu? Dibonceng oleh Rasulullah SAW. Dialihkan. Kenapa pandangannya dialihkan? Kemana beliau memandang? Memandang wanita itu. Iya. Lalu Rasulullah apa? Beliau ya, memalingkan wajah dari Fadl. Ahsan. Lalu apa masalah dari wanita ini? Apa yang beliau tanyakan? Iya. Baik. Terakhir. Apa jawabannya? Mana ikhwat tarib lagi? Coba ikhwat tarib angkat tangan. Iya, apa jawabannya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ini wanita mau menghajikan siapa? Kakaknya? Kakeknya? Bapaknya? Perempuan menghajikan laki-laki? Bisa? Bisa atau tidak? Boleh? Ya? Anak bapak? Kalau bukan bapak, bukan orang tua, tidak bisa? Ya? Bisa atau tidak? Ya, intinya boleh ya. Jadi entah yang memiliki kekerabatan yang paling dekat ataupun selainnya. Baik. Berapa faedah yang kita sebutkan kemarin? 15. Ada yang hafal 15 itu? Ada yang catat semuanya? Siapa yang catat semuanya 15 kemarin? Masya Allah. Baik, nanti kita meroja ya. Ya, malam hari ini insya Allah kita akan bahas bab fardil haji marrah fil umur. Kewajiban haji itu satu kali dalam seumur. Ikhwat tadrib belum ada bukunya ya. Tolong ikhwat tadrib, karena belum ada buku, minimal antum tulis di buku catatan antum hadis yang akan kita pelajari ya. Jadi cicil-cicil saja, nulis-nulis sampai ada bukunya antum insyaallah ya, bismillah. Kewajiban haji satu kali dalam seumur. Satu hadis saja yang disebutkan dalam bab ini. Hadis yang ke-846. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in, maka jika aku larang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin, dan jika aku merintahkan kepada kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah perintah tersebut
sekemampuan kalian. Ya. Jamaah sekalian, kalau antum dengarkan dan baca hadis ini dan disesuaikan dengan judul bab, kira-kira ada enggak hubungan korelasi antara judul bab dan matan hadisnya? Judul babnya tentang kewajiban haji cuma satu kali. Ada enggak kata-kata haji dari hadis yang kita baca tadi? Ada kata-kata haji? Ada pembahasan tentang haji? Sepertinya tidak ada, ya. Dan mungkin kita akan mengatakan ini kayaknya tidak nyambung antara judul babnya dan hadisnya. Jawabannya bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah ringkasan atau tidak menyebutkan hadis ini secara lengkap dengan sababul urutnya, ya. Hadis ini baru bisa difahami berkaitan dengan judul babnya kalau kita ketahui sababul urut. Sababul urut artinya sebab disabdakannya hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian disabdakan oleh Nabi SAW ya, secara lengkap, secara panjang ketika telah datang kewajiban haji. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajju fahujju. Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Para sahabat ketika mendengarkan perintah tersebut, mereka faham bahwa telah datang kewajiban haji, ya. Jadi haji seperti yang pernah kita jelaskan itu telah ada sejak dahulu, sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan para sahabat bahkan orang-orang jahiliyah telah melakukannya. Namun kewajibannya baru datang pada tahun keberapa? Kita sudah sebutkan yang tahun keberapa? Tahun berapa Nabi kita haji? Tahun ke-10 Hijriah. Dan kewajibannya sejak tahun ke-9 Hijriah. Ya, jadi tahun ke-9 Hijriah datang kewajiban haji, dan sebagian sahabat telah haji, tapi belum haji yang besar karena Nabi kita SAW belum ikut pada waktu itu. Nanti haji yang paling fenomenal, haji yang paling besar adalah haji wada, haji yang diikuti langsung atau lebih tepatnya dipimpin langsung oleh Nabi kita SAW dan diikuti oleh para sahabat. Para sahabat sudah lama-lama menanti kesempatan emas bisa ikut langsung berhaji bersama Nabi SAW. Apalagi qadarullahi wa ma syaa fa'al, ternyata itu adalah haji pertama beliau sekaligus haji terakhir beliau. Maka jamaah sekalian, ketika datang perintah haji, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju, kutiba alaikumul hajju fahujju. Telah diwajibkan, atau dalam riwayat Allah telah mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah. Hukum asal perintah ketika dikatakan hukum asalnya adalah berulang atau satu kali, adalah hukum asalnya bitikrar atau marrah wahidah. Hukum asalnya adalah sekali, hingga ada dalil yang lain atau qara'in yang menunjukkan bahwa dia berulang. Para sahabat tidak bertanya lagi, tapi ada seorang badui, tokoh badui yang terkenal, yang sering muncul pengabarannya dalam hadis-hadis, yaitu Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, beliau ini seorang tokoh badui. Tokoh badui maksudnya dia seorang badui yang sering ada penyebutannya, ya, bersama dengan Uyainah bin Hisn, ya. Beliaulah ini Aqra' bin Habis yang ketika melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain, kaget-kaget beliau.
Beliau mengatakan, ya Rasulullah, atuqabbilu sibyan? Wa Rasulullah, kamu cium anak-anak? Ya. Artinya mencium anak baginya adalah sesuatu hal yang sangat mengherankan. Bagaimana seorang nabi yang agung, pemimpin yang terhormat, mau saja mencium anak kecil? Ya, baginya harus pasang wibawa, tidak perlu ya mencium yang seperti itu. Beliau bilang, li asyratu minal aulad atau minal abna, saya punya 10 anak, ma qabbaltu ahadan minhum, tidak ada seorang pun yang pernah saya cium. Subhanallah, ini adalah watak dari umumnya orang Badui, dan lebih khusus lagi dari dari Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Dan ketika datang perintah haji, beliau mengatakan, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah mengabaikan pertanyaan itu, tidak mengindahkannya, tapi dia ulangi terus. Maka Nabi kita SAW marah dengan pertanyaan ini. Subhanallah ya. Biasanya Rasulullah senang pertanyaan, tapi kali ini Rasulullah marah dan mengatakan, idza qultu na'am la wajabat alaikum. Seandainya saya bilang iya, maka wajib bagi kalian haji setiap tahun. Wala mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan sanggup haji setiap tahun. Shadaqa Rasulullah SAW. Betul? Haji yang biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan bagi kalian, aku biarkan bagi kalian. Artinya saya cuma bilang wajib haji, artinya wajib satu kali saja. Tidak usah lagi tanya-tanya, ya berapa kali wahai Rasulullah. Karena kalau saya bilang setiap tahun, ya kalau saya sudah bilang setiap tahun karena kamu mendesak, apakah kalian sanggup atau tidak? Ya, maka beliau bilang, da'udi ma taraktukum, biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan untuk kalian. Jadi saya ini sudah mau meringankan bagi kalian. Haji cuma satu kali saja, wajib seumur hidup. Tapi kalian tanya-tanya lagi, apakah setiap tahun? Nah, ini termasuk pertanyaan yang tidak boleh. Ya, nanti akan kita sebutkan beberapa pertanyaan yang tidak boleh. Dan ini keluar dari kaidah bahwa bertanya itu bagus atau tidak? Pertanyaan itu bagus atau tidak? Kadang bagus, kadang tidak. Ya, bagus kalau dia adalah untuk hal yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama, orang-orang yang tahu, jika kalian tidak tahu. 2 kali sampai Allah sebutkan hal tersebut. Dan dalam Al-Qur'an kita dapati beberapa ayat itu, ya belasan ayat yang menyebutkan yas'alunak, yas'alunak, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, maka jawab, qul yas'alunaka 'anil ahilla, qul yas'alunaka 'anil anfal, qul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul. Ada perintah-perintah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Belasan ayat tentang pertanyaan para sahabat Nabi SAW. Berarti pertanyaan itu adalah sesuatu yang bagus. Bahkan kalau mau berilmu, dia adalah miftahul ilmi as-su'al. Kunci dari ilmu itu adalah bertanya. Antum tahu kisah, ya hadis yang pertama kita bahas dalam buku ini, buku Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis apa? Hadis apa yang pertama kali dicantumkan dalam buku Al-Lu'lu' wal Marjan? Hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis Jibril adalah dialog antara siapa? Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi SAW di hadapan para sahabatnya untuk apa? Bertanya. Apa pertanyaannya? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Lalu tidak ditahu, lalu fa akhbirni an amaratiha. 4 pertanyaan. Dan ujung-ujungnya apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu Jibrilu atakum liyuallimakum atau yuallimukum dinakum, untuk mengajari kalian bagaimana agama kalian. Artinya apa yang dipraktikkan oleh Jibril itulah
beliau mau ajarkan kepada sahabat, beginilah agama. Dan di antaranya adalah bagaimana cara menuntut ilmu. Jibril datang untuk mengajari sahabat bagaimana cara menuntut ilmu. Maka beliau pakai pakaian yang paling putih, pakaian yang bersih, lalu duduk dengan adab dan seterusnya. Ya, sampai terus beliau bertanya, berarti ini di antara cara untuk menuntut ilmu, yaitu dengan bertanya. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagian orang tidak mendapatkan ilmu karena entah karena tidak bertanya. La yata'allamu al-ilma al-mustahi walal mustakbir. Tidak akan bisa menuntut ilmu seorang yang pemalu, pemalu yang tidak pada tempatnya, tidak tahu tapi malu-malu tanya, maka tidak akan tahu-tahu. Walal mustakbir, yang sombong, tidak tahu tapi sok tahu. Ya, karena dia sok tahu, merasa tahu, maka tidak mau bertanya. Ini tidak akan bisa belajar ini. Jadi ada orang yang kata Ibnu Qayyim tidak bisa belajar, tidak bisa menjadi seorang yang alim karena memang tidak mau bertanya. Ada juga yang kedua adalah karena bertanya, tapi pertanyaan yang tidak bermanfaat, tidak pada tempatnya. Ini seperti yang ada dalam hadis kita ini. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh para murid-muridnya atau salah seorang muridnya, "Anna asabtal ilmah?" Dari mana kamu dapatkan ilmu? Beliau mengatakan, "Bilisanin saulin wa qalbin aqul." Ya, dengan lisan saul, saul artinya yang rajin bertanya. Wa qalbin aqul, hati yang mudah memahami. Dan ada tambahan. Apa tambahannya? Wa badanin ghair malul, dan badan yang tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, yang tidak pernah letih untuk menuntut ilmu. Ya, semangat ke sana kemari selama ada peluang berilmu, peluang ilmu, maka didatangi. Lalu bertanya, lalu hati yang memahami. Ini yang menjadikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mencapai derajat habrul ummah, orang alimnya umat ini, yang menjadikan beliau menjadi seorang turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran, dan yang menjadikan beliau seorang yang dijuluki sebagai Al-Bahr. Apa itu Bahr? Lautan ilmu. Ya, lautan ilmu. Jadi bertanya, ya, bertanya. Tapi ternyata ada pertanyaan yang tidak dibenarkan. Dan ini yang Allah maksudkan dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum." Wahai orang beriman, jangan kalian bertanya dengan masalah-masalah, perkara-perkara yang kalau diberitahu kepada kalian masalah itu justru akan menyulitkan kalian. Jadi ada pertanyaan yang kalau diangkat maka justru akan memberatkan kalian. Ini contoh dari Aqra bin Habis radhiyallahu, yang paling berdosa kepada kaum muslimin yang lainnya. Dalam hadis dikatakan, "Inna a'zamal muslimina jurman 'alal muslimin." Orang Islam yang paling dosa kepada orang Islam yang lainnya, man sala ala an syai'in, bertanya tentang sesuatu, lam yuharrim min qabl fa hurima min ajli mas'alatihi. Tadinya tidak haram masalah itu, tapi dia bertanya terus sehingga menjadi haram disebabkan pertanyaannya. Ya. Jadi ini orang yang paling dosa karena dia bikin susah teman-temannya. Bayangkan kalau Rasulullah bilang, apakah wajib setiap tahun? Iya. Maka disebabkan pertanyaan ini menyulitkan yang lainnya. Nah, itu di zaman itu ya. Adapun di zaman sekarang wahyu sudah tidak turun lagi. Hukum tidak berubah lagi, ya. Hukum tidak berubah. Makanya kata Ibnu Hajar, untuk saat sekarang perlu bertanya, ya. Jadi kan biasa orang ada yang bertanya, "Ustaz, gimana hukumnya? Bagaimana hukumnya musik, ya? Gimana hukumnya main catur umpamanya, ya?" Temannya bilang, jangan tanya, nanti dibilang tidak boleh, ya. Kita tidak main maki lagi, ya. Nah, itu sekarang sudah selesai hukum, ya. Jadi perlu bertanya, ya, untuk tahu kejelasan masalah hukum tersebut. Apakah boleh, tidak boleh, haramkah, makruhkah, atau bagaimana, ya. Tapi ini juga bisa kadang dalam konteks kekinian kita, kadang kalau apa, kita dengan guru-guru kita, ya, dengan ustaz kita, kadang di kelas ustaz bilang,
apa? Kita ada wajib ya, ada tugas. Satu ya, ada tugas dikasih satu. Lalu ada yang bilang cuma satu Ustaz, ya. Akhirnya Ustaz bilang, oh kalau cuma satu berarti menantang ini, ditambah lagi. Ini dikhawatirkan inna a'dhamal muslimina jurman 'alal muslimin, ya. Orang yang paling berdosa terhadap muslim yang lainnya karena bikin susah temannya, ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat, ya, pertanyaan yang tidak tepat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah abadikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, ya. Pertanyaan siapa? Yahudi, ya, Bani Israel, ya, Bani Israel. Yang ketika dikatakan kepada mereka kewajiban perintah untuk menyembelih Baqarah, sapi betina. Tidak dirinci bagaimana warnanya, tidak dirinci bagaimana bentuknya, bagaimana umurnya, tapi terus bertanya, ya, bertanya tentang bentuknya, bertanya tentang umurnya, bertanya tentang warnanya. Sampai akhirnya kesulitan. Tadinya secara mutlak, ya, sapi betina, tapi bertanya, maka dirinci lagi, ya. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya, akhirnya alhamdulillah bisa juga mereka dapatkan itu, tapi hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah disebabkan pertanyaan, ya. Jadi ada kadang pertanyaan-pertanyaan yang tidak dianjurkan, ya, nanti akan kita sebutkan. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan ikhtilaf terhadap nabi-nabi mereka. Apa yang dimaksudkan ikhtilaf ala anbiya'ihim? Ikhtilaf ala anbiya'ihim yang dimaksudkan adalah mukhalafatuhum lil anbiya'ihim. Mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Artinya nabi mereka merintahkan gini, mereka kerja yang lain. Nabi mereka larang, mereka justru kerjakan, ya. Itu kelakuan orang-orang sebelum kita. Dan ini dalil, jemaah sekalian, ini dalil tentang bahayanya tasyabbuh kepada kaum selain kaum Islam. Innama halaka man kana qablakum. Jadi ini ditahdzir kita untuk apa? Tidak tasyabbuh dengan siapa? Dengan orang-orang sebelum kita. Dan kalau yang dimaksudkan orang sebelum kita, siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan orang-orang sebelum kita? Umat sebelum umat Islam. Semua umat datang sebelum umat Islam. Tapi kalau mau disebutkan lebih khusus, siapa yang dimaksudkan? Yahudi dan Nasrani, ya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuha. Lalu Rasulullah ditanya, dalam sebagian al Yahudi wa Nasara, apakah yang kamu maksudkan yang diikuti, yang ditaklidi, ya, diikuti secara membiau oleh orang Islam itu adalah, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun masuk ke lubang biawak ikut-ikut juga, biar susah, yang penting diikuti. Apakah yang kamu maksudkan Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya mereka lah sebenarnya yang paling menjadi panutan, ya. Kenapa? Karena ini yang paling kita berinteraksi dengannya. Banyak umat-umat sebelum kita sudah pergi, tidak kita lihat. Yang banyak berinteraksi dengan kita sekarang siapa? Yahudi dan Nasrani. Inilah yang paling perlu kita berhati-hati dengannya. Kaum Ahlul Kitab. Walaupun Ahlul Kitab sebenarnya lebih dekat daripada kaum musyrikin, ya, maka Ahlul Kitab punya hukum-hukum khusus dibandingkan kaum musyrikin. Tapi, ya, karena kedekatan interaksi juga, ini yang menyebabkan kadang kita ikut-ikutan tasyabbuh dengan mereka. Dan di antara tasyabbuh yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hal, yaitu kasratu, ya, di sini katakan apa? Bisu alihim. Dalam riwayat yang lain apa? Kalau dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim yang ini kan riwayat apa ini? Riwayat apa yang kita baca ini? Lafadznya siapa? Pernah kami sebutkan bahwa dalam Lu'lu' wal Marjan ini lafadz yang dicantumkan lafadznya Imam Bukhari. Lafadznya Imam Bukhari. Kalau yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in, ya, kan ini ada dalam Arba'in, ya. Hadis ke berapa? Hadis ke? Hadis ke-9.
Di situ dikatakan apa? Kasratu masailihim, banyaknya bertanya, ya. Waqtilafum ala anbiya'ihim. Jadi dua ini yang paling diwanti-wanti. Banyak bertanya yang tidak penting dan mukhalafat terhadap nabi-nabi mereka. Dan ini sebab kebinasaan, sebab kebinasaan. Kau sekalian, tidak ada sebab kebinasaan yang paling besar melebihi orang-orang yang menyelisih para nabi-nabi mereka. Karena sumber kemenangan, sumber kejayaan adalah menaati setiap perintah Allah dan Rasulnya. Ya, itulah sumber kejayaan. Itulah yang menjadikan kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, kehidupan yang sejati, yang hakiki adalah ketika kita senantiasa istijabah, respons terhadap setiap panggilan Allah dan Rasulnya. Dan sebab kebinasaan, sebab kehancuran ketika kita menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Wati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ya, taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan suka bertengkar dan bersabarlah dalam perjuangan, ya, agar tidak hilang semangat kalian. Ya, kalau suka bertengkar, tidak taat kepada Allah dan Rasulullah, maka akan hilang semangat kita dalam perjuangan. Dan apa yang terjadi? Contoh yang paling mudah, apa yang terjadi pada perang Uhud? Perang Uhud. Sebab kekalahan umat Islam yang saat itu hampir saja sudah menang. Hampir saja sudah menang. Khalid bin Walid saja dengan pasukan terlatihnya di kalangan kaum musyrikin itu sudah dipukul mundur oleh kaum muslimin pada waktu itu. Tapi kenapa bisa mereka menang? Mereka bisa menang ketika kaum muslimin dan lebih khusus ahlul rumah, ya, pasukan rumah, para pembidik panah, ya, para sahabat, 50 sahabat yang diamanahkan untuk berada di Jabal Rumah dan telah diwanti-wanti untuk tidak turun sampai ada abah-abah meninggalkan tempatnya karena melihat harta-harta kaum musyrikin telah ditinggalkan. Ya. Mereka tidak ingat lagi perintah Nabi untuk tidak tinggalkan pos sebelum datang abah-abah untuk meninggalkan, sebelum ada izin untuk meninggalkan. Mungkin fikiran cepatnya, tidak apa-apa kita turun dulu, kita ambil, lalu kita kembali lagi naik cepat. Ya. Tapi perintah dari Allah dan Rasulnya itu tidak usah dilogikakan, tidak usah diakal-akali, tidak usah didiskusikan. Kalau dibilang belum, maka belum. Jangan, maka jangan. Nanti ada abah-abah, baru iya, baru kita turun. Tapi terjadi yang seperti itu. Ya. Makanya Allah sampai mengatakan minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Bahwa sebagian kalian menginginkan dunia dalam perjuangan dan sebagian kalian betul-betul menginginkan akhirat. Ya. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merasa tertegur, ya, dengan ayat itu. Beliau bilang, setahu kami kalau melihat militansi para sahabat dalam perjuangan, kami duga tidak ada di antara mereka yang menginginkan dunia dalam perjuangan. Tapi ternyata Allah turunkan ayat itu bahwasanya sebagian di antara kita ternyata cuma dunia yang menjadi orientasinya dalam perjuangan dan memang ada yang betul-betul karena akhirat, ya. Dan ini teguran pada setiap pejuang. Dan kadang ada ujian-ujiannya seperti tadi, ya, bahwa dilarang tinggalkan pos lalu tinggalkan hanya karena harta yang sudah ada di depan matanya. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Khalid bin Walid kembali datang dengan pasukannya dan memukul mundur para sahabat waktu itu sehingga para sahabat kocar-kacir dan tidak sedikit terluka. Dan saat itu 70 para sahabat syuhada, ya. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Mus'ab bin Umair, ada Abdullah bin Haram Al-Ansari, ada Anas bin Nadir dan sahabat-sahabat mulia lainnya, ya. Mereka bahkan lebih dari itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terluka, bahkan diisukan telah wafat, dan memang beliau terluka dengan luka yang tidak ringan, ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya? Waqtilafum ala anbiya'ihim, ya. Makanya ikhwas sekalian, kenapa para sahabat mereka begitu tamasuk, ya, dengan teguran-teguran semacam ini? Mereka begitu tamasuk karena mereka tahu sebab kehancuran, sebab kekalahan, sebab kebinasaan adalah ketika kita menyelisih
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan hari ini, umat yang terus hina hari ini, masalahnya adalah ketaatan kita tidak sebagaimana ketaatan generasi yang terbaik, dan yang kita lakukan mukhalafah, ya, menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Adapun Yahudi dan Nasrani, mereka telah mengubah agama mereka, ya. Yahudi memang kerjanya apa? Mukhalafah dengan nabi-nabi mereka. Setiap datang kadzabuh, setiap datang mereka dustakan, yastahziun, bahkan yaqtuluna an-nabiyyin, yaqtuluna al-anbiya. Mereka bunuh nabi-nabi mereka. Ya, bukan dihormati, bukan didengar, bukan diberikan tempat, justru didustakan, diketawai, bahkan dibunuh, ya. Mukhalafah ala anbiya'ihim. Waliyadzubillah. Ini ikhtilafun ala anbiya'ihim. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka gimana sikapnya yang benar? Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Ini kaidah dua, ya, dua kaidah penting. Penyikapan terhadap perintah dan larangan. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau sudah dilarang, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin, dan jika aku perintahkan kepada kalian satu perintah, fa'tu minhum mastata'tum, maka kerjakanlah sekemampuan kalian. Ini sikap terhadap perintah dan larangan. Dan Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu apa? Fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawa, ambil. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Ya, itu sikap seorang mukmin. Cuma kalau antum lihat di sini, kawan sekalian, sepertinya ada perbedaan dalam penyikapan terhadap larangan dan perintah. Apa itu perbedaannya? Coba antum perhatikan, ta'ammul, ya, renungkan dan tadabburi, ya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa perbedaannya ini antara perintah dan larangan? Kalau larangan dibilang apa? Fajtanibuhu. Kalau perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Kenapa? Kenapa? Karena perintah itu memang membutuhkan tenaga atau membutuhkan harta, sehingga kadang kita tidak sanggup melaksanakannya. Salat, harus salat, harus salat. Tapi kalau tidak bisa berdiri, boleh duduk, ya. Tidak bisa duduk, maka berbaring dan seterusnya, ya. Kita diperintahkan untuk haji tapi tidak sanggup, maka mastata'tum. Kita diperintahkan untuk puasa lalu kita sakit, maka bisa ganti di waktu yang lain. Kita diperintahkan zakat, tidak mampu, maka sekemampuan kita. Membutuhkan kekuatan fisik atau kekuatan harta, atau dua-duanya sekaligus kadang. Adapun larangan, larangan itu tidak masuk dalam persoalan istita'ah, ya kan? Karena istita'ah yang dimaksudkan kemampuan fisik dan kemampuan harta, bukan kemampuan dalam melawan hawa nafsu. Seperti umpamanya ada seseorang disuruh sholat sehat-sehat, atau dibilang jangan mencuri, ya, jangan mencuri. Dia bilang saya tidak sanggup mencuri, tidak sanggup tidak mencuri, ya. Padahal kalau larangan itu apa? Bukan dikerjakan, tinggalkan saja. Mana yang lebih mudah? Kerjakan perintah atau meninggalkan? Melaksanakan atau meninggalkan? Apa yang lebih mudah? Meninggalkan. Karena kalau antum tinggalkan sesuatu, tidak ada biaya yang antum butuhkan dan tidak ada fisik yang antum perlu kerahkan. Dibilang jangan zina. Ya, jangan zina artinya tinggal saja di rumah antum, tidak usah pergi sana, ya. Jauh-jauh pergi sana, bayar ini dan bayar itu dan lakukan zina, waliyadzubillah, ya. Diam saja. Kalau pergi melakukan kemaksiatan, akan pergi membutuhkan biaya fisik lagi.
dan seterusnya. Karena itu yang dimaksudkan ya, kalau larangan itu tinggalkan sekemampuan kita. Adapun kalau orang bilang saya tidak sanggup meninggalkan larangan, itu berarti bukan tidak sanggup sesuai dengan syariat. Karena tidak sanggup menurut apa? Hawa nafsunya, itu tidak masuk di situ ya. Nah, ini kaidah penting ya untuk mengetahui masalah al-amr wan nahyu. Kaitannya dengan hadis kita ini, masalah haji kewajibannya berapa kali? 1 kali. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan wa in zada fahuwa tatawwu. Tapi jika dia menambah, maka itu adalah sunnah. Jadi apakah boleh kita haji 2 kali? 3 kali? 4 kali? Bolehkah kita haji setiap tahun? Boleh. Boleh. Tatawwu. Sekarang apakah bagus? Bagus atau tidak? Ini tentu saja bagi orang yang mampu ya. Orang yang mampu. Selama tidak ada masalah ya. Selama tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah, tidak ada yang dia langgar ya. Tidak ada aturan yang dia langgar dan sebagainya. Bolehkah ada seorang yang sanggup haji setiap tahunnya? Ya, apalagi ada berapa fasilitas untuk bisa haji setiap tahun umpamanya. Mana yang bagus? Apakah lebih bagus dia mengerjakan haji, menambah kepadatan orang yang haji, ataukah dia berinfak saja? Ya. Atau dia berinfak saja karena dia sudah haji 2 kali umpamanya atau 3 kali. Maka apakah kita katakan lebih bagus kamu tidak usah haji karena kewajibannya cuma 1 kali? Ataukah kita bilang silahkan? Ini tergantung keadaannya ya. Kalau dia sudah rajin juga berinfak, sudah tunaikan hukum-hukum zakatnya dan infak-infak hak-hak orang yang berhak pada dia, lalu dia juga masih mau mengerjakan, maka itu hak bagi dia ya. Dan dalam hadis dikatakan, hadis Ahlus Sunan, tabi'u al-hajja wal umrah. Tabi'u al-hajja wal umrah. Ikuti haji dan umrah. Ikuti haji dan umrah artinya ulang-ulangi haji dan umrah selama memungkinkan. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wa az-zunub. Karena dia haji dan umrah itu menafikan kemiskinan dan menafikan dosa-dosa. Subhanallah ya. Haji dan umrah berapa banyak uang yang dikeluarkan, tapi ternyata kata Rasulullah dia justru menafikan kemiskinan. Makanya orang yang rajin haji dan umrah, kalau betul-betul ya, artinya haji dan umrah yang betul-betul haji dan umrah ya, itu tidak akan jatuh miskin insyaallah kalau memang dia orang yang sanggup, karena berkah ya, keberkahan. Dan juga yanfi al-zunub kama yanfi al-kir khubtha hadid. Sebagaimana kir, apa itu kir? Sebagaimana kalau las itu ya, orang yang melas itu akan menghilangkan karat-karat yang ada pada besi ya. Maka dengan haji dan umrah bisa menghilangkan karat-karat hati kita atau dosa-dosa yang ada pada diri-diri kita. Itu berarti dia adalah sesuatu yang mulia. Dan Allah telah mengatakan ya tentang Baitullah, Allah menjadikan Baitullah itu apa? Masabatan linnas wa amna. Apa artinya masabatan linnas wa amna? Apa artinya masabah? Masabah artinya an-nafsu daiman tashtaqu ilaih. Ya, masabah artinya tempat kembali manusia. Artinya orang kalau sudah pergi haji, mau lagi kembali untuk bisa haji, mau lagi kembali untuk umrah. Ini memang hasil doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah hati-hati dari sebagian manusia. Ya, untung Nabi Ibrahim bilang apa? Sebagian manusia. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan afidatan nas, maka semua manusia, biar orang kafir itu akan pergi naik haji, ya pergi. Tapi kan afidatan minas, sebagian hati-hati manusia tahwi. Apa itu tahwi? Tahwi itu hawa nafsunya, hawa nafsu ya, hawa ya, artinya keinginannya. Hawa itu kan turun ya, turun. Orang yang turun itu dengan kencang, turun dengan cepat. Begitulah hati ini
memang tidak bisa ditahan, mau sekali selalu melihat Ka'bah, mau sekali selalu melihat rumah Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa cenderung untuk itu. Dan ini isyarat bahwasanya memang tidak mengapa hukum asalnya, ya, berulang-ulang selama tidak mendolimi siapa-siapa dan selama tidak mengabaikan hak-hak yang lebih wajib, ya, baginya. Ya, kalau dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah yang wajib, ya. Itu tahqiq, ya, dalam masalah ini, bahwa kewajibannya memang satu kali, namun bagi yang sanggup untuk mengulang-ulangi selama sesuai dengan syaratnya, maka tidak mengapa. Karena itu tidak heran kalau sebagian salaf dikatakan tentang ibadah-ibadahnya, bagaimana ibadah puasanya, bagaimana ibadah qiyamul lailnya, bagaimana jihadnya, dan di antara sifat yang kadang disebutkan, hajinya 40 kali, hajinya 80 kali, bahkan ada yang sebutkan, ya, artinya setiap tahun selama umurnya, mungkin seperti itu, ya. Itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, ya. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Terakhir secara cepat, ya. Ada beberapa poin yang kami mau sebutkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh, ya. Pertanyaan yang tidak disukai. Pertama, pertanyaan yang tidak bermanfaat. Apa contohnya tidak bermanfaat pada agama? Seperti pernah Abdullah bin Hudzafah, ya, datang bertanya kepada Rasulullah dan mengatakan, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, man abi? Ya Rasulullah, siapa bapakku? Dia tanya Rasulullah, siapa bapaknya? Antum, ya. Atau dibilang, mana ontaku? Ya, jadi antum bayangkan, ya, datang seorang ustadz, ya, ada seorang datang ke taklimnya ustadz, dia bilang, Ustadz, mana HP ku hilang ki? Ya. Jadi ustadz itu tidak bisa sebutkan mana dalilnya tentang hilangnya HP-nya antum, dan dalil. Kalau antum cari HP, ya jangan tanya ustadz di majlisnya, tanya ki polisi di sana, dia carikan antum. Ya. Itu termasuk pertanyaan yang tidak bermanfaat, ya. Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari tentang sebagian yang bertanya tentang masalah sampai Rasulullah marah. Lalu Umar sampai minta maaf kepada Rasulullah atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat tersebut. Termasuk kata ulama kita, pertanyaan yang tidak bermanfaat adalah sebagian kadang orang bertanya tentang siapa nama anjingnya Ashabul Kahfi. Siapa nama anjingnya? Ya Allah tidak sebutkan. Berarti tidak perlu kita tahu warna apa, kita jenis apa itu kira-kira, ya. Jenis, ya, anjing herder kah atau anjing apa, ya, tidak dibutuhkan. Yang kedua adalah bertanya tentang ketika kita sudah tahu sesuatu lalu didiamkan, tidak dirinci, ya, seperti yang ini, ya. Jadi haji satu kali wajibnya, lalu dia mempertanyakan lagi sehingga memberatkannya. Dan yang ketiga adalah pertanyaan yang belum dibutuhkan pada saat itu, Jadi kadang ada seorang yang baru belajar datang kepada kita, bayangkan dia belum tahu mengaji, belum tahu tata cara sholat, tapi dia langsung tanya tentang masalah-masalah ilmu-ilmu yang pelik-pelik, ya. Atau kalau seperti dalam ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ya. Dia belum tahu, dia belum sholatnya bagus, langsung dia tanya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang Ustadz ini, ya. Apakah dia ahlus sunnah atau ahlul bidah, ya. Padahal dia belum tahu tata cara sholat. Nah, ini tunda dulu jawaban, ya. Ini perlu diajar penuntut ilmu itu untuk bertanya kepada, nanti waktunya suatu saat dia perlu tahu masalah-masalah yang seperti itu. Termasuk adalah masalah-masalah yang dikatakan masalah-masalah yang terlalu pelik, yang tidak terlalu dibutuhkan, yang kadang iftiradat, ya, atau sesuatu yang memang dibuat-buat saja, yang mungkin tidak akan pernah terjadi, ya. Jadi dia buat masalah-masalah di benaknya, kira-kira gimana kalau gini, padahal masalah itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Atau termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibolehkan adalah pertanyaan untuk membantah Quran dan Sunnah, ya, membantah Quran dan
sunnah. Kadang ada seseorang yang sudah datang Quran dan sudah datang sunnah menjelaskan hal itu, lalu dia tanya-tanya tapi intinya mau membatalkan itu, ya. Seperti Rasulullah mengatakan, "Idza saqata az-zubabu fi ina'i ahadikum fal yakmishu." Kalau masuk lalat di air minum kita, benamkan saja, ya. Benamkan. Fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir syifa, ya. Ada penyakitnya tapi ada juga obatnya, maka benamkan lalu buang karena akan ditawarkan, ya. Jadi ada penawar dari racun atau penyakit tersebut. Maka dia tanya-tanya lagi berapa, dia mau tolak ya hadis tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada dirinya. Ini termasuk pertanyaan yang tidak dibolehkan. Atau bertanya tentang masalah mutasyabihat tentang Al-Quran, ya. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Untuk apa? Bukan untuk bisa faham, ibtigha'ah al-fitnah wa ibtigha'ah ta'wili, ya, cuma mau memunculkan fitnah-fitnah. Dan termasuk diantaranya ulama kita sebutkan adalah masalah, ya, tentang masalah istiwa, kaifa yastawi, kaifa stawa, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Masih banyak, ya, tapi waktu ini antum bisa rujuk pada penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, ya. Poin-poin. Ada 10 poin, ya, 10 poin yang beliau sebutkan. Nanti antum bisa lengkapi. Siapa yang bisa datang pekan depan dengan lengkap, insyaallah kasih hadiah. Insyaallah beliau siapkan hadiah, ya. Baik, barakallahu fikum, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.